Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami akan mempresentasikan analisis SWOT. Kelompok kami terdiri dari 8 anggota, yaitu Alvin Ibnu Fauzi dengan NPM 2018 4350 1406, Fahri Husain Ramadan dengan NPM 2018 4350 0711, Muhammad Rafli Laihan 2018 4350 1248, Muhammad Faisal Pratama 2018 4350 0715, Muhammad Catur Islikal 2018 4350 0313, Maulana Haromain Rizky 2018 4357 0083, Johnny Brandon 2021 4357 0021, Muhammad Elaimi Ananda 2018 4350 1483. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri Husain Ramadan dengan NPM 2018 4350711. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari analisis SWOT. Analisis SWOT adalah penilaian terhadap hasil identifikasi situasi untuk menentukan apakah suatu kondisi dikategorikan sebagai kekuatan, kelemahan, peluang, atau ancaman. Analisis SWOT merupakan bagian dari proses perencanaan. Hal utama yang ditekankan adalah bahwa dalam proses perencanaan tersebut, suatu institusi membutuhkan penilaian mengenai kondisi saat ini dan gambaran ke depan yang mempengaruhi proses pencapaian tujuan institusi tersebut. Dengan analisis SWOT akan didapatkan karakteristik dari kekuatan utama, kekuatan tambahan, faktor netral, kelemahan utama, dan kelemahan tambahan berdasarkan analisa lingkungan internal dan eksternal yang dilakukan. Analisis SWOT adalah suatu bentuk analisis situasi dengan mengidentifikasi berbagai faktor secara sistematis terhadap kekuatan atau strength dan kelemahan-kelemahan atau weakness suatu organisasi dan kesempatan-kesempatan opportunities serta ancaman atau threats dari lingkungan untuk merumuskan strategi organisasi. Strength atau kekuatan adalah kegiatan-kegiatan organisasi yang berjalan dengan baik atau sumber daya yang dapat dikendalikan. Weakness atau kelemahan adalah kegiatan-kegiatan organisasi yang tidak berjalan dengan baik atau sumber daya yang dibutuhkan oleh organisasi tetapi tidak dimiliki oleh organisasi. Analisis SWOT adalah penilaian terhadap hasil identifikasi situasi untuk menentukan apakah suatu kondisi dikategorikan sebagai kekuatan, kelemahan, peluang, atau ancaman. Kekuatan atau strength adalah situasi internal organisasi yang berupa kompetensi, kapabilitas, sumber daya yang dimiliki organisasi yang dapat digunakan sebagai alternatif untuk menangani dan ancaman. Ketersediaan bahan baku yang melimpah dan mudah didapat, pengeluaran modal rendah, media promosi banyak. Kelemahan atau weakness adalah situasi internal organisasi di mana kompetensi, kapabilitas, atau sumber daya organisasi sulit digunakan untuk menangani kesempatan dan ancaman. Berikut identifikasi kelemahan yang ada. A. Skala usaha yang masih kecil. B. Kualitas sumber daya manusia kurang. Peluang atau opportunity adalah situasi eksternal organisasi yang berpotensi menguntungkan. Organisasi-organisasi yang berada dalam satu industri yang sama secara umum akan merasa diuntungkan bila dihadapkan pada kondisi eksternal tersebut. A. Daya jual beli masyarakat yang semakin meningkat. B. Banyak event acara sebagai sarana promosi. Ancaman atau threat adalah suatu keadaan eksternal yang berpotensi menimbulkan kesulitan. Organisasi-organisasi yang berada dalam satu industri yang sama secara umum akan merasa dirugikan atau dipersulit, terancam bila dihadapkan pada kondisi eksternal tersebut. Identifikasi pada e-commerce kami yaitu persaingan banyak. B. Munculnya produk substitusi dari industri modern.
Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faisal Pratama, NPM 2018 435000715. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Kekuatan atau strength adalah situasi internal organisasi yang berupa kompetensi, kapabilitas, sumber daya yang dimiliki organisasi yang dapat digunakan sebagai alternatif untuk menangani dan ancaman. Ketersediaan bahan baku yang melimpah dan mudah didapat, pengeluaran modal rendah, media promosi banyak. Kelemahan atau weakness adalah situasi internal organisasi di mana kompetensi atau kapabilitas atau sumber daya organisasi sulit digunakan untuk menangani kesempatan dan ancaman. Berikut identifikasi kelemahan yang ada. 1. Skala usaha yang masih kecil. 2. Kualitas sumber daya manusia kurang. Peluang atau opportunity adalah situasi eksternal organisasi yang berpotensi menguntungkan organisasi-organisasi yang berada dalam satu industri yang sama secara umum akan merasa diuntungkan bila dihadapkan pada kondisi eksternal tersebut. Contohnya, daya jual beli masyarakat yang semakin meningkat, banyak event acara sebagai sarana promosi. Ancaman atau threat adalah suatu keadaan eksternal yang berpotensi menimbulkan kesulitan. Organisasi-organisasi yang berada dalam satu industri yang sama secara umum akan merasa dirugikan, dipersulit, atau terancam bila dihadapkan pada kondisi eksternal tersebut. Identifikasi pada e-commerce kami yaitu 1. Persaingan banyak dan munculnya produk substitusi dan industri modern. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Delami Ananda dengan NPM 2018 435014883. Saya akan melanjutkan presentasi yang telah dibawakan teman saya yaitu Muhammad Faisal Pratama. Pengembangan dalam arti yang sangat sederhana adalah suatu proses, cara pembuatan. Sedangkan dalam arti luas adalah upaya pendidikan, baik formal maupun non-formal yang dilaksanakan secara sadar, berencana, terarah, teratur, dan bertanggung jawab dalam rangka memperkenalkan, menumbuhkan, membimbing, dan mengembangkan suatu dasar kepribadian yang seimbang, utuh, dan selaras. Pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan bakat, keinginan serta kemampuan-kemampuannya, meningkatkan dan mengembangkan dirinya, sesama maupun lingkungan ke arah tercapainya martabat, mutu, dan kemampuan manusiawi yang optimal dan pribadi yang mandiri. Mungkin hanya itu saja dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan lagi oleh teman saya yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rafli Rehan, NPM 2018 43501248. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Mengembangkan bisnis juga harus melihat rencana-rencana bisnis. Ada beberapa lingkungan yang mengelilingi bisnis, yaitu lingkungan ekonomi, lingkungan industri, dan lingkungan global. Lingkungan ekonomi diperkirakan untuk menentukan bagaimana permintaan untuk produk mungkin berubah dalam memberikan reaksi kepada kondisi ekonomi yang akan datang. Permintaan suatu produk dapat menjadi sangat sensitif tergantung kekuatan ekonomi mungkin dipengaruhi lingkungan ekonomi. Lingkungan industri juga perlu diperkirakan untuk menentukan tingkat bersaing. Jika pasar produksi spesifik hanya dilayani oleh sedikit dan beberapa perusahaan, maka perusahaan baru mungkin dapat menangkap porsi yang signifikan dari pasar. Seseorang wirausaha juga harus bertanya apakah produk serupa dapat diproduksi dan dijual dengan harga lebih rendah, dengan tetap memberikan keuntungan yang wajar. Lingkungan global perlu diperkirakan untuk menentukan bagaimana permintaan produk mungkin berubah dalam reaksi kepada kondisi global yang akan datang.
Permintaan global suatu produk yang bisa sangat sensitif mengubah ekonomi luar negeri, jumlah pesaing asing, kurs mata uang, dan regulasi perdagangan internasional. Dan Ijan. Saya Maulana Haromain Rizky akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Nomor 4, ancaman atau threat adalah suatu keadaan eksternal yang berpotensi menimbulkan kesulitan. Organisasi-organisasi yang berada dalam satu industri yang sama secara umum akan merasa dirugikan atau dipersulit atau terancam bila dihadapkan pada kondisi eksternal tersebut. Contoh, 2 tahun yang akan datang akan masuk pemain baru dari luar negeri yang memiliki teknologi dan modal kuat. Secara umum, kondisi tersebut akan menjadi ancaman bagi semua organisasi yang saat ini berada dalam industri yang sama. Berdasarkan ukuran di atas, ada hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan analisis SWOT. Yang pertama, analisis SWOT bisa sangat subjektif. Oleh karena itu, 2 orang yang menganalisis sebuah perusahaan yang sama bisa saja menghasilkan SWOT yang berbeda. Yang kedua, pembuat analisis harus realistis dalam menjabarkan kekuatan dan kelemahan internal. Kelemahan yang disembunyikan atau kekuatan yang tidak terjabarkan akan membuat arahan strategi menjadi tidak bisa digunakan. Yang ketiga, analisis harus didasarkan atas kondisi yang sedang terjadi, bukan situasi yang seharusnya terjadi. Yang keempat, hindari gray areas. Gray areas adalah wilayah abu-abu yang berarti suatu wilayah, peristiwa, keadaan, atau kondisi yang tidak jelas ketentuannya. Misalnya kesetaraan gaji pegawai, mempekerjakan tenaga kerja di bawah umur, kewajiban suatu perusahaan untuk menjaga lingkungan, dan lain-lain. Dalam Islam kita mengenal istilah syubhat. Nah, gray areas ini kurang lebih seperti syubhat dalam Islam. Kemudian kita juga perlu menghindari kerumitan yang tidak perlu dan analisis yang berlebihan. Dari gambar ini bisa disimpulkan bahwa strength is a helpful tool to achieve the objectives from internal origin, and weakness is a harmful tool to achieve the objectives from internal origin. Opportunities is a helpful tool to achieve the objectives from external origin. Threats is a harmful tool to achieve the objectives from external origin. Internal origin is an attribute of the organization. External origin is an attribute of the environment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Johnny Brandon dengan NPM 2021 435 70021. Saya akan membacakan kekuatan, kelemahan, peluang dari analisis SWOT. Yang pertama, kekuatan atau strength adalah situasi internal organisasi yang berupa kompetensi, kapabilitas, sumber daya yang dimiliki organisasi yang dapat digunakan sebagai alternatif untuk menangani dan ancaman. Yang kedua, kelemahan atau weakness adalah situasi internal organisasi di mana kompetensi, kapabilitas, sumber daya organisasi sulit digunakan untuk menangani kesempatan dan ancaman. Yang ketiga, peluang atau opportunity adalah situasi eksternal organisasi yang berpotensi menguntungkan. Organisasi-organisasi yang berada dalam satu industri yang sama secara umum akan merasa diuntungkan bila dihadapkan pada kondisi eksternal tersebut. Contoh, ada segmen pasar tertentu yang belum dimasuki pemain lain. Secara umum akan menjadi peluang bagi organisasi manapun yang berhasil melihat pasar tersebut. Terima kasih. Ya, selanjutnya adalah tampilan dari halaman website kami. Ya, di sini kami telah mengupload sebuah produk jahe 1 yang bisa dipesan oleh pengunjung e-commerce kami. Jika ada kurangnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.